Malam, kakak dan teman-teman semua. Selamat datang di Sharing Knowledge hari ini yang akan membahas mengenai copywriting sesuai SEO. Untuk hari ini, sharing knowledge-nya tuh bakal ada pembicara yang bakal sharing-sharing sama kita, yaitu Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah. Suaraku dengeran nggak ya? Suaranya masih kecil ya Kak? Udah kedengeran belum? Kedengeran tapi mungkin di teman-teman yang lain suara Kak Hanifah terdengar jelas nggak ya? Kecil nih, Skum. Masih kecil Kak. Masih kecil ya? Mm-mm. Kedengeran? Ya lebih jelas dari yang tadi Kak. Udah kedengeran ya? Udah sangat. Ya, mungkin sebelum kita mulai kita tanya dulu kabarnya Kak Hanifah kali ya. Kabar Kak Hanifah gimana nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar teman-teman dan Iskum? Alhamdulillah baik juga. Gimana teman-teman, baik juga nggak nih? Kita tanya Kak Hanifah. Semoga baik ya. Alhamdulillah baik semua. Oke, mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan agama yang masing-masing, berdoa dipersilakan. Sudah tidak pernah selesai. Oke, mungkin langsung Niskum serahin aja nih ke Kak Hanifah buat sharingnya. Langsung aja dipersilakan Kak. Ya, baik. Sebentar ya. Ya, makasih. Sudah terlihat kah PPT-nya? Sudah Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini aku akan coba sharing ya terkait pelatihan yang sudah aku dapetin atau udah dapetin dari Skill Academy terkait membuat copywriting yang sesuai dengan SEO. Maka sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk hari ini, untuk sharing session hari ini. Gitu. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat baik untuk aku maupun teman-teman. Perkenalkan lagi, mungkin ada yang lupa, nama aku Hanifah. Saat ini aku untuk terkait penerapan ilmu ini aku biasanya untuk CCTV ya, untuk divisi CCTV, tapi saat ini aku sudah tidak di CCTV. Sebenarnya materi hari ini tuh mirip sama yang Kasiska sampaikan terkait copywriting, jadi ada beberapa yang memang akan aku ulas kembali, tapi nggak banyak gitu. Jadi kita sama-sama belajar bareng aja gitu. Terutama mungkin bagian yang SEO ini belum terlalu teraplikasikan ya di JP gitu. Jadi buat yang mungkin sudah lebih tahu atau apa, bisa sama-sama belajar ya gitu. Aku juga masih belajar banget soal SEO ini karena memang SEO ini sangat kompleks gitu. Jadi boleh siapin minum supaya bisa lebih tetap konsentrasi ke depannya. Mulai aja. Jadi pasti teman-teman udah tahu apa itu definisi copywriting ya. Jadi copywriting itu tentu saja sebuah teks atau kegiatan menulis
yang ditujukan untuk membujuk target konsumen untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang sudah kita tentukan goals-nya, gitu, baik melewat iklan maupun campaign. Pasti ada struktur dong dalam copywriting kan. Strukturnya ini ada berapa? Ada 5 bagian. Yang pertama itu ada headline, kemudian ada subheading, kemudian body copy, dan juga CTA atau call to action. Pasti teman-teman juga udah familiar dengan bagian-bagian struktur ini, terutama pada sharing session sebelumnya dengan Kak Siska sudah dijelaskan lebih detail. Jadi untuk terkait copywriting-nya ini akan lebih ke review materinya aja. Ada juga tentu saja bagian tagline dan slogan. Yang mau aku hide bold dari bagian struktur body copy ini adalah bagian headline dan juga CTA. Ya, kenapa 2 bagian ini ya? Karena headline itu struktur yang paling pertama orang lihat. Gitu. Jadi ketika kita pasti lihat poster, terutama multiple post ya, pasti poster yang di awal tuh yang bakal mempengaruhi tindakan dari audiens gitu. Apakah dia bakal like atau apa gitu. Jadi pastikan headline-nya itu sangat menarik gitu. Menggunakan kata-kata yang viral atau hal-hal kata-kata yang menggelitik gitu. Jangan sampai headline itu sudah mengandung jawaban gitu. Untuk jumlah katanya maksimal 10 kata. Biasanya sih lebih efektif kalau aku biasanya pakai 6 kata. Itu udah termasuk kata penghubung. Kemudian juga CTA. Jadi sebelum membuat CTA, pahami dulu tujuan CTA-nya itu apa. Apakah untuk mengundang komen atau untuk meningkatkan followers lewat konten yang relatable dan banyak di-share orang, atau memang pembelian produk. Jadi tentukan dulu tujuannya. Gitu. Kalau misalkan bentuk konten informasional, bisa CTA-nya itu lebih ke yang mengundang komen dan share, seperti yang saya contohkan di layar ini. Sebenarnya basic dari yang harus dipunya oleh copywriter itu apa aja sih? Kemampuan apa aja sih? Basic knowledge, atau bukan kemampuan, tapi pengetahuan. Gitu. Pengetahuan apa aja? Nah, yang pertama ini ada copywriting formula, dan yang kedua adalah psychological triggers. Untuk copywriting formula sebenarnya banyak ya. Ada AIPK, kemudian PAS, dan FAB. Teman-teman pasti udah tahu AIPK itu apa. Apalagi mungkin yang kemarin sudah ikut ya materi dengan Kak Siska, AIPK itu seperti ini. Jadi pada dasarnya bagaimana caranya kita membuat konten yang di awal menarik perhatian orang lain, kemudian nanti disesuaikan dengan action dari tujuan pembuatan poster itu sendiri seperti apa, atau campaign itu semuanya seperti apa gitu. Apakah pembelian produk atau apa. Saya lebih menekankan pada bagian formula PAS ya. Kalau yang sering dipakai kalau saya itu biasanya PAS. Jadi berangkat dari masalah gitu. Kenapa berangkat dari masalah? Karena masalah itu kan yang dirasakan banyak orang ya, terutama mungkin anak-anak kesmas gitu yang jadi tujuan dari program yang kita buat. Misalkan nih, ini dibuat tentang sharing peluang karir kesmas di startup gitu. Yang kalau kita pikir tentang startup kan pasti dunia kerja dong. Banyak teman-teman yang merasa bahwa loker kesmas itu sedikit karena perpatokan pada puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai konten awal agar orang-orang tuh tertarik dengan Zoom yang JP buat. Dari mulai problem, dictate, kemudian masalahnya itu didramatisir supaya terasa lebih genting gitu. Kemudian nanti kita kasih solusinya. Ini like-nya juga termasuk tinggi kalau untuk record dari konten-konten JP yang lain dengan like segini dan komen segini, itu sangat pencapaian yang cukup tinggi kalau untuk JP. Jadi PAS ini cukup cocok untuk konten di JP. Kemudian ada psychological triggers gitu. Mungkin dari bahasa triggers ini sudah tahu ya artinya apa gitu. Jadi bagaimana caranya supaya
kopi kita ini menarik perhatian orang lain berdasarkan dorongan psikologi. Jadi bisa jadi kadang kita beli barang kita nggak butuh-butuh banget gitu. Nah itu berdasarkan dorongan-dorongan psikologis aja, atau karena kita tertarik dengan wujudnya atau apa. Yang paling ditekankan di sini, paling sering dipakai di JP itu kita memainkan rasa penasaran gitu. Sebenarnya setiap tempat atau startup mungkin punya ciri khas masing-masing ya. Jadi nggak semuanya mungkin psychological triggers ini terpakai semua untuk di JP gitu, nggak mesti gitu. Kadang ada beberapa yang justru malah nggak menarik minat gitu. Jadi yang paling sering dipakai oleh saya untuk bikin konten itu adalah membangkitkan rasa penasaran gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, membangkitkan rasa penasaran ini bisa lewat headline ya. Jadi biar lewat cover yang paling depan, sehingga mempengaruhi orang tuh untuk baca sampai akhir, sampai tindakan, bahkan sampai tindakan mungkin kalau pada akhirnya buat menjelaskan produk tertentu atau menjual produk tertentu, itu bisa sampai goals-nya. Kemudian yang sering dipakai juga adalah memberikan benefit ya, reciprocity. Jadi kadang kalau misalkan kalian ngeh gitu, misalkan menjual workshop gitu, yang dijual bukan workshop aja, tapi ternyata bisa ikut membership atau sebagainya, atau dapat materi-materi gratis yang lain, atau bisa konsultasi. Nah, ini juga merupakan benefit lain yang bisa kita tonjolkan dalam konten gitu. Jadi orang merasa dengan bayar sekian ternyata bukan dapat satu doang, tapi dapat 1 sampai 5 gitu, atau enggak barang A sampai DE gitu. Kemudian ada yang pengen saya bahas juga terkait neuron. Jadi ini bagaimana kita bisa mempengaruhi emosi penonton gitu dengan tidak menyebutkan produknya. Jadi ini tuh udah, kalau ini ibarat kata sudah S3 marketing lah istilahnya, kayak kita tuh nggak ngerasa sampai itu tuh jadi ternyata iklan gitu. Kadang mungkin teman-teman udah suka ngeliat gitu kayak iklan, totonya oh pas di akhir baru ngerasa oh ternyata iklan. Nah ini salah satu dari psychological triggers. Biasanya tuh kayak iklan-iklan Thailand yang mungkin seliweran di Instagram yang pernah lihat mungkin, atau mungkin kepo bisa nyari di YouTube, itu Thailand tuh jago banget bikin iklan-iklan yang mempengaruhi emosi penonton. Kemudian kita next ke skill. Jadi kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki oleh copywriter? Nah, kemampuan basic maupun creative thinking. Jadi basicnya itu ada 6 ya. Jadi secara menyeluruh ini pada dasarnya teman-teman harus bisa mengolah kata gitu. Harus tahu bagaimana mengolah kata dengan baik, terus memperbanyak kosakata dan sebagainya. Kalau sudah terbiasa dan juga banyak baca, pasti bisa kok bikin konten, itu udah pasti. Karena kan sudah tahu cara bikin konten, cara buat kalimat yang efektif dan sebagainya sudah tahu. Penekanannya yang akan saya sampaikan ini adalah di storytelling gitu. Karena storytelling ini sangat ampuh gitu ya untuk membuat produk kita lebih menarik gitu. Jadi kan kita nggak mungkin kan menceritakan produk secara langsung gitu. Lewat storytelling ini kita bisa menarik minat dulu, menarik attention orang dulu agar produk kita lebih mudah dipahami gitu. Jadi lewat bercerita. Caranya gimana sih gitu? Buat teman-teman yang lagi-lagi tadi saya sampaikan S3 marketing ya. Kalau ada suka lihat di Instagram nih, misalkan lihat iklan tiba-tiba orang komen bilang, wah ini S3 marketing nih. Itu benar. Dia menggunakan konten storytelling gitu maksudnya. Jadi kita tuh audiens tuh nggak ngerasa itu iklan gitu, malah seru nonton itu berulang-ulang gitu. Nah, biasanya itu lewat dengan cerita-cerita yang relatable ataupun suatu konten ataupun kalimat yang menstimulus pikiran kita jadi mikir gitu loh. Kontennya bikin mikir gitu. Nah, kekuatannya itu udah terletak pada pesan yang disampaikan pada produk, dan tentu saja konten yang disampaikan itu pasti berhubungan dengan produk yang akan diiklankan. Selain ada basic skill, kalian juga harus berpikir kreatif ya gitu. Karena
dari berpikir kreatif ini teman-teman itu bisa mencari ide-ide lain yang belum pernah dibahas sebelumnya. Mungkin pada dasarnya idenya sederhana sama tapi pengembangannya berbeda. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan kompetitor yang memang mirip dengan produk kita misalnya. Cara mengasah kreatif thinking itu seperti apa? Ada macam-macam ya, mulai dari ngelihat dari sudut pandang yang baru, kemudian perbanyak referensi, ngelihat-lihat produk-produk orang lain, kemudian dan juga bisa juga melihat dari ide-ide sederhana gitu, misalkan kayak ide-ide yang sebenarnya sudah ada, kita bisa kembangin lagi. Dan cara-cara kreatif lainnya yang mungkin bisa teman-teman sebenarnya sudah disadari, udah dilakuin. Tahap-tahapnya itu sendiri, nah, dalam menulis kopi ini ada tahapnya. Yang pertama ada riset, kemudian brainstorming, dan yang terakhir adalah penulisan kopi. Riset ini pada dasarnya itu mengenal produk ya. Jadi gimana caranya tahap riset ini mulai dari mengenal produk, kemudian tahu nih target konsumen dan style kopinya yang bagus seperti apa sesuai dengan targetnya ya. Kemudian kalau memang ada kompetitor, kita bisa pelajari lewat kompetitor, konten-kontennya, dan juga memutuskan nih, kita mau membuat kopi untuk media apa? Apakah untuk Instagram atau untuk TikTok gitu. Karena kan setiap media tentu aja gaya kopinya berbeda-beda. Kemudian di tahap brainstorming ini kita udah mulai pembuatan konsep nih, mulai dari kita memikirkan mau konsep jelasnya seperti apa, kemudian struktur kopinya seperti apa, apakah misalkan tentang workshop SPSS gitu. Berarti dalam konten ini mengandung kata-kata SPSS gitu. Yang nah kita bisa dijadikan kata-kata SPSS ini untuk cari konten-konten yang lain nih, yang istilahnya supaya lebih menarik gitu. Nah, dari situ kalau sudah jadi kontennya ya udah bisa minta pendapat orang lain, karena kan setiap kita buat konten pasti ada aja kekurangannya gitu maksudnya. Mungkin ada miss-missnya gitu. Atau mungkin ada temennya yang bisa melengkapi, oh ternyata ini lebih bagus tambahan ini gitu. Nah, ini bisa, jangan lupa untuk minta pendapat orang lain, bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian yang terakhir ada tentu saja membuat kontennya ya, membuat kopinya. Nah, membuat kopinya ini bisa tentu saja kita harus buat headline yang menarik. Nah, ini dengan cara formula for you. Nah, ini juga macam-macam ya formulanya, mungkin sudah disampaikan juga, jadi saya nggak terlalu bahas lebih detail. Seperti yang tadi saya sampaikan, call to action itu penting ya. Untuk membuat call to action tentu saja harus tahu goals-nya dulu nih. Kemudian kalau sudah tahu goals-nya, kalian bisa menentukan kata-kata yang sesuai. Apakah nanti menggunakan kata-kata yang mendesak, seperti buruan, diskonnya sampai besok misalkan, atau dibuat kata-kata yang menarik yang lain. Atau bisa juga menonjolkan benefit. Jadi disesuaikan saja dengan goals-nya. Itu juga sudah disampaikan ya. Tambahannya sebetulnya dari saya itu tentang konten lagi nih. Jadi menurut kalian tuh yang lebih menarik hard selling atau soft selling gitu. Setelah saya riset nih di JP, ternyata kalau di JP nih hard selling itu kurang efektif untuk menjualkan suatu produk gitu. Karena yaitu di awal tidak membangkitkan interest. Kalau di IK itu kan yang pertama pasti kan kita membangkitkan interest dulu. Kalau ada interest pasti otomatis orang tertarik nih untuk beli, akhirnya ada action untuk beli. Nah, kalau hard selling itu karena cuma single post biasanya dan di depan langsung jualan produk, jadi gagal tuh menarik minat orang lain. Jadi sangat tidak disarankan untuk memposting poster kegiatan atau poster produk di depan, kecuali ya mungkin produknya itu sangat sudah dikenal gitu, sudah emang minatnya tinggi, mungkin kayak produk skincare atau produk makanan yang emang sedang viral atau booming. Nah, itu hard selling itu cukup efektif. Jadi kembali lagi kepada tempat di mana kalian
belajar atau bekerja nanti. Gitu. Ini udah masuk ke intinya SEO. Jadi ini udah selesai ya tadi materi yang berkaitan dengan Kasiska. Sebetulnya kalau di SEO ini ilmunya tuh luas banget ya dan cukup complicated gitu. Jadi semoga yang saya sampaikan nanti bisa ditangkap ya. Mungkin nanti kalau emang kurang jelas boleh ditanyain di sesi terakhir. Nah, buat yang udah pernah nulis artikel mungkin agak familiar gitu dengan dunia SEO. SEO itu sebenarnya apa sih? Nah, SEO itu adalah proses agar website dapat terpilih oleh search engine agar muncul di paling atas. Jadi misalkan kalian buka Google Chrome nih, terus nulis kesehatan masyarakat. Nah, yang muncul adalah dari Campus Paper. Nah, ini adalah proses dari SEO nih. Ternyata dia ini bisa muncul paling atas. Nah, kita bisa pelajari gimana sih caranya supaya misalkan JP nih, artikel JP bisa naik paling atas. Nah, itu bisa dipelajari nih. Dia akan coba saya sampaikan melalui sharing hari ini. Semoga tersampaikan. Karena saya juga sebetulnya agak deg-degan nih ngebahas soal SEO gitu. Karena agak rumit ilmunya gitu. Jadi antar hari ini akan lebih dibahas terkait teorinya aja, bukan prakteknya gitu. Karena 1 jam 45 menit deh kalau nggak salah ya waktunya ya. Itu kayaknya nggak akan cukup untuk membahas soal SEO ini. Jadi SEO ini sama SEM itu berbeda. Mungkin teman-teman yang kalau buka Google terus ada ngeliat label iklan pasti mungkin ngeh gitu. Nah, ini adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa 2 hal yang berbeda? Karena yang tanpa label iklan itu SEO dan yang pakai label dengan iklan itu SEM. Pada dasarnya itu perbedaannya pada berbayar atau nggak berbayar. Kalau SEO itu kan sebuah proses jangka panjang ya. Jadi yang kita usahakan agar website kita tuh paling atas tapi secara natural gitu, secara organik gitu, tanpa bayar gitu. Dengan cara gratis ini sebetulnya kalau misalnya kita bisa bangun secara organik ya, itu bisa mendapat channel marketing traffic yang murah karena website kita sudah secara natural dikenal orang gitu, dan muncul di paling atas. Kemudian kalau emang mungkin website kita belum banyak dikenal orang lain, kemudian pengen paling atas, nah bisa nih lewat bayar. Jadi kita bayar ke Google pakai jasa, kemudian bisa nih paling atas gitu lewat bayar. Tapi setiap klik orang, misalkan ada 100 orang nih yang klik website kita berdasarkan label iklan nih, iklan yang ini, berarti kita harus bayar tuh 100 kali ke Google. Jadi kita tuh maksa supaya website kita di paling atas. Sebelum lebih lanjut, harus paham juga kalau SEO itu adalah proses jangka panjang gitu. Jadi ketika kita buat artikel sekarang, besoknya pengen di paling atas, itu mustahil, nggak mungkin. Karena SEO ini sangat proses jangka panjang, butuh usaha, butuh ketulusan yang bisa sampai website kita paling atas gitu. Jadi butuh proses yang sangat panjang dan usaha yang nggak singkat gitu. Karena sampai ada analisis format dan segala macam, dan itu prosesnya cukup panjang. Sebelum lebih paham soal SEO itu bagian dari digital marketing ya. Nah, sebelum itu harus paham dulu nih cara pikir digital marketer. Apakah jadi digital marketer itu harus paham gitu soal ads atau iklan, misalkan iklan Instagram atau iklan Google aja, ataupun buat konten aja? Tentu aja enggak. Jadi ada mindset-mindset yang harus dipunya nih. Yang pertama adalah mindset problem solving. Jadi sudah kita punya mindset problem solving ini, ketika nanti ke depannya kita didapati masalah, misalkan gimana caranya ditantang nih untuk meningkatkan penjualan produk yang sebelumnya produknya gagal terjual, gimana caranya? Nah, kita perlu mindset itu. Dengan adanya mindset problem solving ini, kita bisa melihat channel marketing mana yang lebih bagus untuk promosi produk, kemudian bagaimana cara mengalahkan kompetitor, dan sebagainya. Kemudian untuk itu kalian juga perlu familiar dengan data analisis dan critical thinking. Karena ketika sudah masuk dunia SEO, dan ini
kalian harus terbiasa dengan angka-angka, karena kan setiap tindakan atau setiap nanti campaign yang dimulai gitu, itu harus berdasarkan dengan data gitu. Nggak bisa tiba-tiba Instagram aja deh, atau lewat ini aja deh gitu, dengan berdasarkan pikiran atau hati kalian doang gitu, itu nggak bisa. Makanya harus berdasarkan data gitu, tindakannya berdasarkan data. Kemudian mindset yang terakhir adalah fast learning ya, karena dunia teknologi itu dinamis sifatnya, jadi harus catch up sama ilmu-ilmu baru. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau untuk proses cara kerja digital marketer, itu pada dasarnya sederhana ya. Gimana caranya? Cara yang pertama ini planning, itu aja kita buat konten, misalkan artikel A dan B. Kemudian kita eksekusi nih, kontennya sudah dibuat, kemudian kita upload. Nah, kita lihat nih nanti trafficnya seperti apa dan rankingnya seperti apa. Traffic itu kunjungan, sebanyak apa kunjungan yang sebanyak berapa banyak orang yang mengunjungi website kita gitu, atau artikel kita itu sendiri. Nah, kemudian udah ranking berapa nih kalau di pencarian. Kemudian kalau misalkan nanti sudah kelihatan, bisa disimpulkan nih mana konten-konten yang menarik minat orang lain. Nanti bisa balik lagi ke planning. Ini kayak siklus. Setelah paham gitu ya terkait bagaimana mindset digital marketer, saya akan lebih jauh membahas atau menjelaskan terkait SEO ini. Nah, ini adalah analoginya ya teman-teman. Jadi analogi supaya lebih paham gitu, maksudnya supaya lebih memahami SEO, dianalogikan seperti ini. Jadi ada laki-laki, misalkan di sebuah perusahaan pasti dong, ini laki-laki ini, misalkan di laki-laki di gambar ini datang nih ke perusahaan, pengen nyari Bapak X, pasti otomatis kita nyarinya ke resepsionis dong. Si Bapak ini adalah analogi dari mesin pencari, pengguna mesin pencari, yaitu saya misalkan. Kemudian pengunjung yang datang ke perusahaan bilang nih, Mbak, saya mau ketemu dengan Bapak X, misalkan. Bilang ke resepsionis. Nah, resepsionis adalah mesin pencari itu sendiri, dan kata-katanya adalah kata kunci. Nanti resepsionisnya akan membuat janji dengan Bapak X itu tergantung dari persepsi Bapak X itu siapa dari resepsionis. Jadi Pak X adalah analogi dari website-website yang kita cari gitu. Nanti pasti laki-laki ini ketemu dengan Bapak X itu apakah sesuai atau enggak? Nah, itu tergantung dari kata-kata kata kunci kan. Maaf ya kalau kata-katanya agak ribet gitu. Jadi pada dasarnya analoginya seperti itu. Itu analogi untuk kata kunci gitu. Jadi kata kunci analoginya ketika orang make Google, misalkan buku Kesmas misalkan, itu tergantung kan keluarnya apa gitu. Tergantung dari mesin pencari itu. Sedangkan kalau analogi dari on-page optimization, kemudian off-page optimization itu agak beda. Jadi misalkan nih, ini langsung dianalogikan ke JP aja ya. Misalkan saya ketik di Google media belajar yang paling bagus di Kesmas gitu. Saya tuh pengennya JP yang paling muncul paling atas gitu. Nah, itu tuh ada cara-caranya, nggak bisa ucuk-ucuk atau tiba-tiba JP paling atas gitu di hasil pencarian. Nah, caranya bagaimana? Kalau analogi on-page optimization, itu dengan cara bagaimana JP mengoptimalkan agar konten-konten dan apapun yang ada dalam diri JP ini bagus gitu, sesuai dengan kriteria paling bagus itu seperti apa. Berarti kan yang paling bagus berarti dosennya yang expert, terus video-video belajarnya mungkin menarik, dan artikel-artikelnya juga terkini misalkan. Nah, itu dioptimasi dari dalam diri si JP. Kemudian off-page optimization itu analogi kalau ada kompetitor nih dari JP, misalkan ada komputer JP yang berkaitan dengan produknya sama nih, yang ditawarkan sama tentang Kesmas nih.
gimana caranya sih supaya tetap JP ini tetap keluar di paling atas sebagai media paling bagus nih buat anak Kesmas gitu. Nah, kita bisa diperkuat dengan rekomendasi. Rekomendasinya itu bentuknya kalau di SEO itu adalah backlink. Jadi bentuknya adalah pengakuan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kan nggak mungkin ya, JP sendiri nggak mungkin mengakui kalau misalkan, oh media paling belajar paling bagus tuh JP loh gitu. JP sendiri misalkan yang ngakuin. Itu kan pasti orang kayak cringe ya, kayak apaan sih gitu, apa nggak percaya gitu. Pasti seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan ada orang lain gitu, pihak ketiga yang ngomong JP bagus loh gitu, pasti audiens tuh lebih percaya. Nah, itu dia fungsi dari off-page optimization. Bentuknya backlink. Proses-proses SEO ini, nah prosesnya itu seperti ini ya. Proses SEO mulai dari keyword research, kemudian tadi on-page optimization, kita optimasi ini dalam diri JP, diperbagus, kontennya dan segala macam. Kemudian off-page optimization, mengoptimasi dari luar gitu ya. Mengoptimasi websitenya dari luar lewat orang lain misalkan, atau lewat website orang lain gitu. Kemudian tinggal dimonitoring nih, setelah proses yang sudah kita lakukan dimonitoring. Tapi perlu diingat juga bahwa on-page dan off-page optimization ini bakal sia-sia kalau keyword research-nya itu kita gagal untuk menentukannya. Jadi di awal saya akan coba jelaskan terkait keyword research. Keyword research itu apa sih? Jadi suatu kegiatan untuk mencari kata kunci yang sering dimasukkan oleh user atau orang-orang yang pakai mesin mencari ya, seperti Google Chrome, yang tentunya sesuai dengan topik artikel. Misalkan kita ketik jurusan Kesmas misalkan gitu. Nah, itu kan kita pengennya JP juga masuk dong lewat situ gitu. Jadi kita kalau emang mau masuk dalam poin kata kunci itu, berarti JP juga harus punya konten terkait jurusan Kesmas itu sendiri gitu. Jadi dalam website itu kita harus jadi di dalam website itu harus ada banyak keyword gitu. Jadi ibarat kata. Jadi mulai dari jurusan Kesmas, mungkin terus peminatan secara merinci dan sebagainya. Kalau kita bahas banyak tentang Kesmas itu, kemungkinan JP masuk dalam JP ada di peringkat teratas itu lebih besar gitu. Itulah mengapa keyword research itu penting. Jangan sampai keyword research-nya itu tidak tepat gitu. Karena kalau tidak tepat di awal, ke belakangnya bakalan nggak sesuai gitu. Hasilnya nggak bakal optimal. Nah, ini ada risetnya nih. Outputnya itu berupa list dan juga jumlah pencarian search volume. Jadi ketika kita nulis anak Kesmas aja dibanding dengan misalkan jurusan Kesmas, itu pasti jumlah pencariannya berbeda gitu. Jadi bisa jadi lebih populer yang orang pengen tahunya tuh jurusan anak Kesmas gitu. Nah, itu yang dinamakan search volume. Jadi seberapa banyak orang nyari kata-kata itu gitu. Nah, kita harus tahu nih gitu, kata-kata yang populer tentang Kesmas untuk menyesuaikan artikel yang nanti kita buat. Yang pertama itu harusnya tentukan jenis keyword dulu, harus kenal dulu nih sama jenis-jenis keyword. Yang pertama kalau berdasarkan tujuan user, ada informational yang paling banyak dicari tipe ini biasanya tuh seperti cara menggunakan SPSS atau tips menggunakan apa. Nah, itu informational yang banyak orang cari. Kemudian ada transaksional, itu ada niat membeli ya, transaksional. Jadi ibarat kata orang nulis misalkan buku promosi kesehatan. Itu kan ketika kita nyari itu ada niat untuk beli gitu. Itu ada kode-kode yang transaksional. Tapi perlu diingat, ini tingkat kompetisinya tinggi. Kemudian yang terakhir adalah navigational. Jadi ini berlaku untuk brand-brand yang sudah terkenal gitu. Misalkan pengen cari produk skill academy, tapi kita nggak tahu nih website jelasnya skill academy seperti apa. Nah,
tinggal diklik, dicari, pasti akan muncul gitu. Jadi ini navigational ini hanya berlaku untuk brand-brand yang sudah terkenal aja. Gitu. Karena ibarat kata, orang yang nggak kenal JP nggak mungkin dong tiba-tiba nulis jago preventif gitu di Google. Jadi lewat SEO ini kita akan mengakali nih gimana caranya ketika orang nyari tulisan Kesmas JP masuk gitu. Itulah fungsi SEO itu. Nah, keyword juga bisa berdasarkan panjang kata, ada long tail dan short tail. Kalau short tail itu hanya sampai 3 kata, sedangkan long tail lebih panjang. Pada dasarnya ini fungsinya beda ya. Kalau short tail itu lebih ke cocok informasi, lebih ke konten-konten informasi. Karena ketika kita nulis, contohnya ya, ini contoh yang saya dapat dari pelatihan, misalkan tips fotografi prewedding. Itu kan yang pasti yang keluar macam-macam. Ada tips foto atau segala macam, itu kan yang keluar terlalu luas gitu. Sehingga trafficnya tinggi dan persaingannya tinggi. Nah, ini nggak cocok untuk yang penjualan produk. Sedangkan kalau long tail, itu trafficnya rendah, persaingannya rendah, tapi lebih punya puskes intent atau orang emang udah niat beli gitu. Misalkan contoh yang saya contohkan di sini adalah jasa prewedding fotografi Jakarta murah. Berarti kan orang sudah niat nih, oh pengen foto prewedding di Jakarta yang murah. Kita bisa menyasari dua keyword research berdasarkan panjang kata, keduanya nih, bisa pakai short tail juga, bisa pakai long tail di dalam website kita gitu. Jadi nanti ada berapa yang bahas soal penjualan produk, ada juga terkait yang informational aja. Setelah tadi udah tahu nih jenis keywordnya, pastiin juga keywordnya relevan dengan produk. Misalkan tadi kan tentang jasa prewedding fotografi Jakarta murah. Jangan sampai nanti di dalam website kita pakai keyword-keyword yang mengalokasikannya misalkan di Bandung gitu. Itu kan nggak nyambung gitu. Orang nyari di Bandung, totonya keluar punya kita juga, pas dicek ternyata cuma Jakarta gitu. Itu kan pasti kan orang jadi kecewa, berarti otomatis nggak akan jadi dong pakai jasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa keyword yang kita targetkan seimbang antara short tail dan long tail. Seperti tadi saya sampaikan, bisa pakai dua. Misalkan kalau di JP misalkan analoginya misalkan tips menggunakan SPSS. Nah, untuk long tail-nya bisa kursus SPSS gitu untuk anak Kesmas gitu. Jadi tujuannya berbeda. Gimana sih caranya nyari kata kunci gitu? Nah, sebenarnya ada banyak ya aplikasi yang bisa membantu kita untuk melihat nih kata kunci mana yang memiliki search volume atau punya daya pencarian yang tinggi dari orang-orang itu atau pengguna user. Tapi yang saya akan sampaikan di sini adalah hanya satu Ubersuggest. Ini gratis, tapi memang terbatas gitu. Ini bisa yang saya tampilkan di sini. Ini contohnya mungkin agak kurang kelihatan ya. Misalkan nih kita pengen tahu nih jurusan Kesmas. Nah, ini bisa disesuaikan lokasinya. Kemudian ternyata ada sebanyak 5.000 orang, 5.000 kali nih yang nyari tentang jurusan Kesmas. Nah, dari nanti di scrolling, kalian bisa lihat lebih ke bawah, kalau misalkan nanti coba uji sendiri, dari Ubersuggest ini akan memberitahu nih, kira-kira keyword apa yang dicari orang-orang lain gitu. Nah, ini terlihat nih, misalkan jurusan kesehatan masyarakat kerjanya apa, kemudian jurusan kesehatan masyarakat adalah apa gitu. Ini juga ada volumenya, berarti ada 800, sekitar 800. Jadi kalau untuk keyword research itu seperti itu. Kemudian saya akan lebih lanjut ke yang kedua ya, proses SEO yang kedua, yakni on-page optimization. Di on-page optimization ini yang seperti tadi diingatkan lagi, mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana caranya kita supaya bikin diri JP ini bagus gitu.
ada dua bagian yang penting nih di on-page optimization. Yang pertama itu ada konten dan technical. Kalau konten itu bagaimana caranya supaya search engine itu atau misalnya Google memandang website kita tuh website bagus loh gitu. Nah, ini ada kriterianya nih. Namanya kriterianya disingkat sebagai EAT. Kemudian kalau untuk technical, masalah teknis yang sering terjadi di website. Jadi, jangan sampai nih nanti konten kita ada IT, tapi ada masalah-masalah technical yang bocor. Sehingga konten yang udah kita buat, misalnya website yang udah banyak yang kita buat, tetap nggak kelihatan di pencarian paling atas karena misalkan ada masalah-masalah tertentu. Nah, nanti akan lebih dijelaskan. Pertama mungkin soal IT ini dulu ya. Ada kriteria website yang berkualitas nih. Yang tadi adalah IT, namanya Itable. Yang pertama adalah expert. Jadi websitenya ini harus lengkap gitu ya. Harus mudah dimengerti, kemudian detail. Contohnya mungkin website seperti Wikipedia gitu. Misalkan kalau kalian cari COVID-19 di Wikipedia, pasti banyak informasi yang akan disampaikan di Wikipedia ini, mulai dari sejarahnya, mungkin gejalanya, segala macam itu jelas. Kemudian yang kedua, authoritative. Jadi website kita juga harus punya otoritas untuk membahas topik itu. Misalkan, Halo Dokter nih, membuat artikel tentang kesehatan. Itu kan pasti yang nulis dokter gitu, makanya dipercaya. Gak mungkin dong yang nulis bukan dokter, atau kalangan medis yang lain, karena kan ilmunya nggak mumpuni, gitu. Nggak punya kapasitas untuk itu. Kemudian yang terakhir adalah websitenya harus trusted. Jadi websitenya harus terpercaya. Contohnya lewat apa? Lewat misalkan template-template yang digunakan di websitenya itu adalah template yang memang percaya, nggak pakai yang gratis-gratisan. Ini mungkin ada kriteria tertentu terkait website ini. Tipsnya seperti apa sih untuk membuat konten yang eatable gitu? Yang pertama, kalau punya kompetitor, lihat aja konten mereka yang mereka buat. Misalkan mereka buat konten tentang ABC. Gitu. Nah, kita bisa buat nih konten yang serupa, tapi A, B, C, D, E gitu, lebih lengkap. Nah, dengan kita lebih lengkap, pasti otomatis Google ngelihat nih, oh konten kita lebih bagus. Berarti otomatis peluang untuk kita di paling atas itu lebih ada pasti. Dia aja bisa paling atas, apalagi konten yang udah lebih lengkap, pasti bisa. Nah, kemudian juga kalau memang sudah ada konsepnya, kemudian ditulis, kalau memang nggak ditulis secara pribadi misalkan, pasti kan perusahaan punya target tersendiri misalkan ya, untuk membuat artikel. Bisa lewat jasa nih. Nah, untuk penggunaan jasa ini sendiri harus lebih hati-hati gitu, karena nggak semua jasa bisa menggunakan konsep itu. Jadi tidak bisa semua dipertanggungjawabkan. Kita udah bahas terkait konten yang tadi. Nah, ini bahas lebih ke teknikal ya, teknikal website. Hal-hal sederhana ini yang juga sangat mempengaruhi nih terkait di on-page optimization. Ada 7. Yang pertama itu adalah meta title. Mungkin kalau misalkan kalian cari nih, misalkan ini contohnya adalah AliExpress. Kalau misalkan kita cari, misalkan jago preventif, pasti yang paling muncul adalah tulisan jago preventif, kemudian penjelasan jago preventif itu apa. Nah, meta title itu seperti itu. Jadi, meta title itu harus mencakup dari keyword yang sudah kita targetkan gitu. Misalkan tentang jago preventif, berarti di meta title ini membahas ada tulisan tentang kesmasnya gitu. Karena kalau misalkan nggak ada keyword yang sesuai dengan isi website kita, Google nggak akan ngeluarin website kita gitu. Jadi pada dasarnya semakin banyak keyword tentang kesmas misalkan di website kita, maka semakin banyak peluang atau semakin tinggi peluang agar JP ini ada di bagian paling atas gitu. Kalau misalkan kita nyari tentang kesmas. Ini ada beberapa tipsnya, mungkin bisa dibaca. Kemudian meta description. Meta description ini yang tadi ya, yang di bawahnya. Jadi lebih penjelasan dari title itu sendiri. Ini ada beberapa kriterianya nih, mulai dari harus menggunakan kata-kata yang menjual, kemudian lagi-lagi mengandung keyword, kemudian
memiliki alasan kenapa user harus mengklik itu dibanding kompetitor. Jadi nilai benefitnya, nilai jualnya yang paling penting tuh ada di situ. Jumlah katanya itu maksimal 150 karakter. Kemudian hal teknis yang lain penting yang lain adalah URL atau link ya. Kalau bisa linknya itu pendek, jelas, dan mengandung keyword. Ini bisa dibaca. Nah, kemudian ini adalah yang keempat, internal link. Beda dengan backlink. Backlink itu ketika website lain nge-link gitu ke website kita gitu. Jadi website lain mungkin Kompas ngebahas tentang kita gitu, atau masukin linknya, link tentang artikel kita di artikel dia. Nah, itu adalah backlink. Nah, kalau internal link itu adalah misalkan JP buat artikel 1, kemudian di artikel 2 dia masukin link artikel pertama. Nah, itu kayak gitu. Jadi masih internal gitu, masih sama JP. Internal link ini berguna untuk mencegah agar si user atau kita yang pakai search engine atau saat berkunjung di JP ini nggak langsung keluar website kita, jadi udah masih main-main gitu loh di website JP. Kemudian ada heading structure. Karena kalau strukturnya tertata ya, yang baca juga happy-happy aja gitu. Misalnya mulai dari ada subheading, heading, subheading gitu, seperti itu. Itu termasuk dalam daftar isi. Yang nggak kalah penting adalah mobile friendliness. Jadi, kalau misalkan website kita nggak bisa dibuka di HP, itu pasti bakal hilang pencariannya di Google gitu. Jadi cuma bisa lihat di komputer aja. Sayang banget kan, misalkan udah buat website, totalnya dibuka di HP nggak bisa. Nah, ini bisa dicek juga di link yang sudah saya terterakan di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah loading speed. Jadi kalau misalkan kita pasti kan pernah dong berkunjung ke website yang loadingnya lama banget, itu kan pasti orang jadi males ya buka website-nya. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi jangan sampai kecepatan loading ini malah menghambat orang untuk berkunjung ke website kita. Ini bisa dicek di tools ini ya. Proses SEO yang selanjutnya adalah off-page optimization. Bagaimana caranya kita mendapatkan bagaimana caranya supaya mengoptimasi website ini dari eksternal gitu. Kalau ibarat kata analogi, bentuk ember adalah disebut sebagai on-page optimization. Jadi yang sudah kita punya nih ember yang lebar, kemudian isinya, nah itu adalah on-page optimization. Nah, sedangkan air yang mengalir dari keran itu adalah backlink. Jadi ketika konten kita sudah banyak nih, kalau udah punya backlink itu sendiri, pasti traffic atau angka kunjungan dari website kita pasti juga akan tinggi gitu, lewat backlink ini. Nah, tapi backlink itu macam-macam ya bentuknya, bisa bentuknya artikel, misalkan yang tadi saya sebutkan, misalkan dalam artikel ini ada mencantumkan artikel JP misalkan. Nah, itu bisa disebut backlink, atau bisa juga berbentuk sharing. Nah, nanti akan lebih dijelaskan backlink seperti apa. Backlink itu nggak semuanya baik gitu. Ada backlink jahat yang membuat website kita bisa hilang karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Google gitu, dari search engine itu sendiri. Ada beberapa konsep penting nih terkait link yang perlu teman-teman tahu. Mulai dari link yang populer itu lebih bernilai dengan link yang tidak jelas, misalkan rekomendasi direktur, misalkan lebih dipercaya daripada rekomendasi satpam. Misalkan kalian mau masuk kerja, pasti rekomendasi orang yang HRD lebih penting dong daripada mungkin rekomendasi seorang satpam. Kemudian misalkan kalian juga udah pernah posting artikel backlink lewat Kompas, jangan posting di Kompas lagi gitu. Coba cari perusahaan yang lain lagi, karena domain baru itu lebih bernilai daripada domain yang sudah ada atau perusahaan yang sudah pernah kita kerjasama. Kemudian
Kemudian ada link yang membawa traffic user, itu kalau bisa linknya juga benar-benar diklik sama orang gitu. Jadi bukan sekedar nempel di link tapi nggak ada pengunjungnya gitu. Itu juga mempengaruhi. Dan beberapa yang lain mungkin bisa dibaca. Yang tadi saya sampaikan, kalau link itu nggak semuanya baik. Ada juga link-link jahat. Ada 3 kategori ini. Ada black link, black hat, white hat, kemudian gray hat. Kemudian black hat itu apa sih? Ini tuh link-link haram, ibarat kata ya. Jadi gimana caranya? Ini tuh tentu aja kan kita pengen nih supaya website kita paling atas nih. Nah, ini ada cara-cara yang jahat gitu. Jadi gimana caranya supaya memanipulasi search engine? Jadi salah satu caranya bisa, mungkin kalian pernah nih ngelihat kayak spam link dari orang-orang yang akun-akun gak jelas. Nah, itu adalah bentuknya seperti itu. Jadi dia memperbanyak backlinks-nya itu lewat cara-cara yang tidak benar gitu. Nah, ini disebut backlinks. Biasanya orang yang pakai backlink itu kayak akun-akun judi, terus akun-akun seperti film-film yang ilegal ya, yang bisa kita temuin di internet. Itu biasanya mereka pakai backlink. Backlinknya itu black hat. Jadi black hat ini memang murah dan cepat bikin traffic-nya ada di atas, tapi berbahaya gitu. Kalau misalkan nanti Google Search Engine sadar kalau misalkan mereka melakukan black hat, itu bisa websitenya bisa hilang gitu aja gitu. Yang paling aman adalah white hat. Gitu. Jadi white hat ini gimana caranya? Link ini dibangun berdasarkan tidak dengan membeli atau pakai uang gitu. Kalau black hat kan tentu aja pasti pakai uang mungkin. Tapi kalau white hat ini dia nggak pakai uang. Jadi gimana caranya kita usaha sendiri, misalkan kayak buat artikel. Misalkan tentang Kesmas nih. Berarti kita ngebuat artikel tentang keyword-keyword yang memang punya search volume tinggi nih. Nah, white hat ini yang biasa dipakai oleh orang pada umumnya gitu. Atau apalagi orang yang sudah fokus bekerja sebagai spesialis SEO gitu. Kemudian ada gray hat. Nah, gray hat ini bentuknya enggak di tengah-tengah gitu. Jadi enggak jelas. Jadi sebenarnya pakai uang juga. Bentuknya itu seperti paid review. Misalkan kayak ada blogger yang blogger yang ngebahas tentang produk apa. Nah, itu biasanya kan dibayar. Nah, itu bentuknya kan endorsement. Tapi itu beresiko kalau misalkan Google atau search engine itu menyadari kalau misalkan polanya itu selalu sama. Jadi yang paling aman dan bisa dipakai untuk jangka panjang tentu saja white hat. White hat itu macam-macam ya. Tadi saya sebutkan mulai dari tadi artikel, kemudian bisa memberikan link profil. Misalkan saya udah buat nih artikel, kemudian saya share nih artikelnya itu ke Instagram, Facebook, dan sosial media banyak lah. Makin banyak exposure, makin banyak orang yang lihat lewat link itu, tentu saja banyak dong yang berkunjung ke link saya, ke website gitu, websitenya. Nah, itu juga lewat profil media sosial. Kita bisa lewat rutin nih, misalkan bikin artikel terus di-up lewat konten di Instagram. Kemudian bisa juga macam-macam, dari kita komen di blog orang lain selama topiknya itu masih mirip, kemudian menyumbang artikel ke website lain, misalkan ke Kompas mungkin kalau bisa gitu, yang tempat besar-besar, semakin exposure-nya pasti akan semakin tinggi. Kemudian bisa juga ngebuat user generate content site, jadi ngebuat yang mirip lah, misalkan Kompas itu punya Kompasiana kayak seperti itu. Jadi saling si Kompasiana itu mendukung website Kompas gitu. Kemudian banyak lagi yang mungkin bisa teman-teman baca. Terakhir adalah tolak ukur dari analisa SEO. Itu aja setelah kita bikin SEO nih, saya ingatkan lagi bahwa SEO ini sebenarnya proses jangka panjang ya teman-teman. Jadi nggak bisa tiba-tiba bikin artikel sekarang, terus tiba-tiba besok JP ini udah paling atas gitu, atau artikelnya paling atas. Itu nggak mungkin.
Jadi ada kriteria agar website ini berkualitas gitu. Ada metriknya. Yang pertama adalah dari ranking. Jadi ranking ini di urutan keberapa sih JP ini ada di hasil pencarian search engine. Misalkan kalau kalian nyari Kesmas, di urutan keberapa nih? Misalkan di bawahnya pasti ada, dari hasil search itu pasti ada di angka kalian sadar ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu lembar keberapa. Nah, JP itu ada di ranking keberapa nih? Nah, itu bisa dicek secara manual, misalkan dari yang tadi saya sampaikan, misalkan dibuka Kesmas, oh ternyata pas dicari JP di lembar keberapa. Nah, itu bisa manual ataupun lewat tools, lewat keyword ranking tracker. Ini bisa memantau ranking keyword secara otomatis. Kemudian ada lewat traffic atau jumlah kunjungan di website itu. Ada berapa sih biasanya? Kalau website-website tertentu kadang ada nyantumin tuh, misalkan dalam satu hari ada berapa orang sih yang mengunjungi website itu. Nah, itu adalah traffic. Nah, ada tools-toolsnya mulai dari Google Analytics, kemudian Google Search Console, dan lain-lain. Yang terakhir adalah conversion. Jadi, goals terjadinya transaksi pembelian. Misalkan udah ngebuat campaign terkait produk tertentu, nah dilihat nih kira-kira dari pembuatan campaign ini berapa orang yang berhasil membeli produk tersebut. Nah, itu disebut conversion. Nah, kalau untuk sebenarnya tadi saya sampaikan di awal ya, SEO ini agak rumit gitu. Mungkin setelah dengar beberapa menit penjelasan dari saya, masih rada-rada bingung, itu wajar. Karena saya juga setelah saya belajar pun, saya masih bingung-bingung juga gitu. Maksudnya harus tetap review lagi dan sebagainya, karena SEO ini harus praktek langsung. Sebenarnya dari materi, dari skill akademis sebenarnya ada prakteknya, cuman sepertinya tidak akan cukup kalau waktunya dijelasin sekarang semuanya gitu. Apalagi untuk menyerap teori semuanya aja perlu tenaga gitu. Jadi untuk prakteknya mungkin teman-teman bisa praktek sendiri kalau memang pengen cari tahu. Jadi yang pertama itu tentu aja bisa lewat blog ya, bikin blog supaya ilmunya bisa langsung teraplikasikan. Nih ada beberapa yang saya dapat ini ya bukunya gitu dari dari Skill Academy maksudnya. Jadi ada beberapa bukunya, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri. Dan yang terakhir adalah internship. Jadi kalau internship tentu saja kan pasti ada senior yang lebih paham SEO. Kalau memang nanti tertarik terkait SEO bisa internship. Jadi biar langsung belajar dari orang yang paham gitu tentang dunia SEO itu sendiri. Mungkin sekian ya terkait sharing session yang saya dapat pelatihan dari Skill Academy. Sekali lagi saya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan agak jelimet gitu, dari bahasa-bahasanya mungkin agak susah dimengerti gitu. Nah, saya mohon maaf juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup untuk sesi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hanifah. Materinya sangat melengkapi dari materi Kak Ata kemarin ya tentang copywriting. Kak Siska, maaf. Ya, Kak Siska, copywriting. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing tentang copywriting sesuai SEO ini. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya blog atau web gitu. Ya, mungkin Boleh diceritain. kalau saya pribadi sendiri sebetulnya baru-baru juga belajar kalau saya lihat SEO, tapi memang kalau diaplikasikan ke JP memang belum. Jadi ini lebih ke sharing teori yang saya paham gitu. Semoga tersampaikan gitu, karena emang agak rumit, karena kemarin juga belajar SEO ini nggak langsung tiba-tiba kayak satu sesi kayak gini terus langsung paham, itu nggak mungkin, karena emang agak berat gitu materinya kalau menurut saya. Atau mungkin dari Kak Hanifah punya web gitu nggak, Kak? Nah, saya juga nggak ada tuh. Itu ilmu baru yang saya belum praktek langsung gitu. Cuman kalau untuk praktek buat artikel memang sudah. Hanya sampai publish-nya itu yang belum, makanya masih belum bisa mengukur gitu. Tapi kalau misalkan otak-atik, teman-teman bisa otak-atik soal Uber Suggest ini, itu bisa supaya lebih paham itu. Seperti
keyword research itu seperti apa dan bagaimana. Gitu. Ini lebih ke aplikasian artikel sih untuk website. Jadi supaya website kita tuh paling atas gitu kan kalau SEO. Biasanya ada spesialisnya sendiri juga sih. Jadi nggak pekerjaan copywriter doang setahu saya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan atau mau sharing ke Kak Hanifah? Atau ada yang masih dibingungin? Boleh banget ditanyain. Itu dipersilakan. Halo Kak Hanifah, halo Niskum. Suaraku kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Aku mau nanya nih Kak Hanifah, soalnya aku juga sekali mau sharing sih. Soalnya sebelum aku join di JP sama dapat materi dari Kak Hanifah yang ini, aku udah ikut pelatihan digital marketing di sebelah gitu. Oh iya. Saya juga pernah deh. Dan aku kebetulan dapat materi itu tentang SEO juga gitu. Dan aku sebenarnya aku pengen tanya banyak hal, tapi ternyata di PPT-nya Kak Hanifah tuh udah kayak mencakup semuanya gitu. Jadi kayak mau aku tanyain, tapi di slide-nya udah ada. Jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin tanya dari pengalamanku aja. Soalnya dulu aku punya blog kan, dan mungkin blognya sekarang udah aku hapus karena waktu itu blognya kayak alay banget waktu itu. Cuma kayak direnovasi dong itu blognya. Akunnya udah hilang, jadi kayak ya udah sih sekalian aku hapus aja. Aku minta tolong yang di Twitter tuh buat hapus blogspot kayak gitu. Dan itu waktu itu aku bahasnya tentang waktu itu bahas tentang boyband yang aku suka gitu. Dan dan yang aku search itu kalau kata teman-temanku yang se-fandom itu, blogku tuh yang paling atas gitu. Aku nemu blogmu terus nih gitu. Dan aku juga dan waktu itu aku juga kayak masih belum paham kan, anak SMP masih belum masih ngapain sih, kayak masih bikin blog kayak iseng-iseng aja gitu. Dan aku mau tanya, dan apa sih pengaruh SEO peringkat website kita di atas itu ngaruh nggak sih Kak dari search engine yang kita pakai? Misalkan aku pakai Chrome kan, Niva pakai Bing, terus mungkin Niskum pakai Yahoo dan yang lain-lain kayak gitu, itu bakal ngaruh nggak sih? Soalnya aku pengalaman sih, kayak aku nyari topik jurnal yang ini di Google, aku nyari di Chrome tuh hasilnya beda banget sama yang di Bing gitu. Dan aku mikir ini ngaruh nggak sih sama buat bikin website, urutan website kayak gitu, SEO-nya website kayak gitu. Terus yang kedua, aku pertanyaannya tadi. Sementara itu aja dulu sih Kak Hanifah, aku tiba-tiba lupa buat pertanyaan kedua. Makasih banyak Kak Hanifah. Oh ya, baru ingat Kak Hanifah, sorry. Baru keinget. Iya. Kalau misalkan kita ngecek buat peringkat website kita di atas atau mungkin peringkat keberapa kayak gitu, Kak Hanifah tadi bilang di slide itu kan kayak kita cek manual, kita search sendiri. Itu ngaruh nggak sih Kak? Soalnya kalau menurut aku sendiri, kalau misalkan kita sendiri yang nge-search website kita terus-menerus, misalkan kita bolak-balik nge-search JP mulu nih, dan di kita sendiri itu kayak JP otomatis keluar gitu. Soalnya dari pencarian kita yang terdahulu itu kita selalu nyari jago preventif mulu gitu. Jadi mungkin dari Google-nya tuh kayak udah mulai paham behavior kita di internet buat nyari JP mulu. Jadi untuk yang top website jago preventif tuh ditaruh di atas mulu kita. Soalnya kita dari riwayat kita yang kemarin-kemarin itu kita nyarinya jago preventif mulu gitu. Mungkin sementara dari aku itu dulu sih Kak. Makasih banyak Kak Hanifah. Ya, oke. Pertanyaannya sangat sangat bagus. Thank you Kak Hanifah. Ya. Jadi kalau yang pertama itu ngaruh apa enggak pakai search engine yang lain ya? Kalau dari materi yang aku dapat ya nggak ada pembedaan gitu antara Google Chrome atau mungkin sama Bing gitu, karena penyebutan terkait ranking ini secara umum lewat search engine. Jadi kan kalau search engine kan itu macam-macam ya. Nah, mungkin bisa jadi berubah karena
apa ya? Bisa jadi berubah karena masing-masing aplikasi ini punya cara kerja yang berbeda-beda ya. Tapi seharusnya sih sama gitu. Seharusnya sama karena kalau menurut ya dari definisi yang aku pahami gitu ya, ini lebih ke search engine secara umum gitu. Jadi bisa jadi ada faktor-faktor lain nih yang mempengaruhi kenapa keluarnya beda-beda gitu. Jadi bisa jadi karena keywordnya itu sendiri gitu. Bisa jadi keyword dari artikel ini muncul di Bing maupun di Google Chrome ini berbeda gitu, cara kerjanya beda. Mungkin itu yang menurut logika aku ya. Gitu. Karena secara kalau dari definisi nggak ada penyebutan secara sekat nih antara Google Chrome ataupun search engine yang lain gitu. Jadi pasti yang mempengaruhi adalah keyword research. Jadi kan setiap dari kita pakai misalkan Google Chrome, tadi kan aku sudah bahas terkait keyword research ya. Jadi masing-masing dari search engine pasti beda dong. Misalnya keyword research-nya apakah nanti saat aku pakai Google Chrome misalkan nyari tentang jurusan anak kesmas. Nah, yang keluar itu artikelnya A, B, C, bisa jadi pas cari di yang lain pakai bukan Google, mungkin pas cari keyword yang sama itu beda karena memang search volume-nya beda. Search volume itu kan ketika berapa orang yang menggunakan kata tersebut untuk nyari materi itu atau topik tertentu misalkan. Tadi kan misalkan nulis jurusan kesmas gitu. Berapa orang sih yang nyari tentang atau berapa kali sih orang nyari tentang kata-kata itu gitu. Pasti yang mempengaruhi itu. Keyword-nya itu yang mempengaruhi. Jadi kenapa bisa beda-beda? Menurut aku sih itu karena keyword-nya. Kemudian kalau untuk cek manual ya, sebenarnya kan bisa juga cek lewat tools itu sendiri ya. Tools, bisa lewat tools. Jadi diusahakan sih lebih lewat tools aja karena kan kalau cek manual itu sulit ya. Tapi pertanyaan kedua tadi apa? Agak lupa. Yang kalau nyari manual terus-menerus karena kita mungkin kita mungkin keterbatasan keterbatasan biaya buat pakai tools yang berbayar kayak gitu. Berbayar, iya. Bener. Kalau behavior memang benar. Itu berlaku juga bukan tentang SEO ya, tapi juga tentang iklan. Kalian pernah nggak mungkin cari iklan, misalkan nyari produk nih tentang celana merek tertentu. Tiba-tiba celana merek ini tuh muncul di mana-mana, di sosial media kalian mana-mana, dari Instagram, Facebook, semuanya. Nah, Google itu membaca. Jadi ketika kita nyari tentang itu, dia bakalan mensugesti kita untuk mensugesti agar barang yang kita cari pas di awal itu akan muncul terus. Nah, itu behavior benar. Dan itu berlaku juga untuk iklan. Makanya ketika kalian udah nyari barang X, tiba-tiba muncul di mana-mana iklan, muncul di YouTube dan sebagainya, itu dari behavior. Betul. Gimana Putu, mungkin menjawab kah? Ya, udah menjawab banget Kak. Makasih banyak Kak Nifa jawabannya. Ya, makasih juga Putu untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke, keren banget ya ini pertanyaan dari Putu dan jawaban dari Kak Hanifah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau di-sharing ke Kak Hanifah. Mungkin juga kalau materinya agak bikin bingung, boleh ditanya lagi gitu. Mungkin nanti materinya boleh di-share ya Kak, biar teman-teman bisa mempelajari ulang gitu. Ya. Kayaknya mungkin kalau dari teman-teman udah cukup atau misalnya mau ditanya belakangan, boleh dikasih reaction dulu. Ada yang mau ditanyakan nanti. Oke. Ya udah cukup ya. Ya mungkin karena udah cukup Nika dan waktunya juga udah menunjukkan udah lebih. Ya. Mungkin dari Kak Hanifah ada closing statement dulu Kak, atau mau ngasih pesan ke kita? Kalau menurutku SEO ini kan tadi seperti jangka panjang ya, jadi
memang perlu praktek langsung gitu. Jadi wajar kalau misalkan mungkin masih banyak bingung atau mungkin malah nggak masuk gitu, nggak nyambung gitu, itu nggak apa-apa, karena memang SEO ini agak cukup rumit gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih kurang paham. Yang penting adalah kalau misalnya mau tertarik, prakteknya mungkin. Paling itu aja sih closing statement-nya. Yang penting praktek. Oke, thank you Kak. Jadi ini harus dipraktekin gitu ya. Jadi jangan sekedar teori aja biar makin paham gitu. Oke. Terima kasih Kak Naifa atas closing statement-nya. Mungkin karena udah habis juga waktunya, kita akhiri sesi sharing ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Kak Naifa udah menyempatkan